Duh, ini kenapa ini? Mbak. Iya. Kenapa jalan kaki? Iya kok ini kok apa? Aduh lagi sakit, maaf ya. Oh, lagi sakit. Iya. Boleh duduk sini nggak? Boleh ngobrol nggak? Iya, kenapa? Kok jalan kaki nih? Tadi aku matiin dari sana, cuy. Dari rumah gua. Ya. Jadi Kenapa ini? Kok bisa jalan kaki? aku boleh nih cerita. Nggak apa-apa, cerita aja. Jadi aku tuh habis diselingkuhin sama suami aku. Hah? Habis diselingkuhin sama suami? Waduh, habis diselingkuhin. Maksudnya selingkuhin gimana ini? Kakaknya dari mana dulu ini? Dari rumah. Gak tahu mau kemana ini. Kok nggak tahu mau kemana? Tadi kan Kok kayak orang bingung habis juga. berantem. Terus aku disuruh pergi karena dia ketahuan selingkuh lah. Dia yang salah, malah aku yang disuruh pergi. Ini bawa tas juga. Iya. Disuruh pergi. Kakaknya udah nikah atau gimana? Udah nikah. Terus Tapi dia ketahuan selingkuh, jadi dia yang selingkuh, aku yang disuruh pergi. dia yang selingkuh, kamu yang disuruh pergi. Lah, kok cowoknya brengsek banget suaminya? Rumah kakaknya jauh nggak dari sini? Lumayan jauh sih. Lumayan, jalan kaki, serius. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang tanya gitu. Nggak ada yang tanya. Baru ini tanya sama masnya. Iya, sebenarnya tadi kan aku di rumah, terus kok kayak ada orang bingung atau tanya alamat atau gimana, makanya mbaknya di sini aku tanyain gitu. Iya nih kok bingung, nggak tahu mau kemana. Berarti mbaknya diusir sama suaminya. Iya. Waduh, diusir ini cuy sama suaminya. Padahal suaminya yang selingkuh ya, tapi kenapa kamu yang diusir gitu? Emang nggak jelas. Tuh, kenapa? Maksudnya Ya, kayak aku mau pulang ke rumah orang tua aku juga jauh. rumah orang tuanya jauh dari sini. Iya, jauh. Beda Tapi kota, Kak. tapi status sama suaminya udah cerai atau belum ini? Belum cerai. Belum. Terus Kan dia baru ketahuan selingkuh, jadi kan dia, aku mau cerai aja gitu loh. Aduh. Jadi si suaminya tuh ketahuan selingkuh. Terus kakaknya disuruh pergi. Iya. Aduh. Sebenarnya yang salah suaminya, malah selingkuh di mana itu, Kak? Aku boleh tahu, Kak? Semalam ada yang bilang kamu kan di hotel ya. Hah, selingkuh di hotel suaminya? Iya. Kasihan banget ini kakaknya, diselingkuhin di hotel sama suaminya. Ya mana dari malam aku lagi sakit. Ini kan masih batuk-batuk. Iya ya. Kok tega-teganya sih? Aduh, paling ntar gue ngambil motor ya cuy, suruh nganterin si ceweknya ini ya. Perjalanan dari siang atau dari pagi ini nyampe sore kayak gini nih? Kebetulan dari pagi. HP aku juga nggak bawa. Wah, Diambil. HP-nya diambil juga sama suaminya. Iya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh ngehubungin salah satu keluarga. Emang kakaknya nggak ada uang juga buat kayak misal bayar angkot atau bayar ojek? Waduh, nggak ada juga nih cuy. Gimana ya? Aku juga bingung nih di sini nih. Jadi dia nggak ada uang buat bayar ojek ataupun angkot. HP-nya juga disita sama suaminya katanya. Terus di tas bawa apa itu? Ini Iya. baju aku. Cuma baju doang. Iya. Aduh. Sebenarnya kalau masih ada sisa HP itu kan bisa dijual, bisa buat transport gitu ya. Juga mau ngubungin siapa cuy, soalnya rumah aslinya dia tuh jauh dari sini gitu loh. Jadi dia kayak bingung sendiri mau bertindak gimana gitu kan. Ya, soalnya kan aku kesel ya ke suami aku, jadi daripada aku di rumah tertekan gitu kan. Ya udahlah, mending keluar aja. Toh juga udah diusir kan, jadi udah. Iya sih, udah diusir. Emang Jadinya kakaknya bingung. juga nggak punya kenalan teman di daerah sini gitu, saudara atau siapa gitu? Misal ada pun kalau mau minta jemput ya gimana, nggak ada HP-nya. Oh iya, nggak ada yang buat dikomunikasiin ya, paling harus jalan kaki lagi.
Aduh, wanita cantik kayak gini kok diselingkuhin ya cuy. Sumpah. By the way, itu udah nikah lama atau baru, Kak? Bisa dibilang baru 3 tahun lah, cuman aku belum punya anak. Oh, 3 tahun belum punya anak gitu. Iya. Aduh, udah nikah 3 tahun lumayan lama cuy. Sayang juga perjuangannya kalau 3 tahun mah. Malah dianya selingkuh gitu. Tapi kalau misalnya sayang pun, kalau dia selingkuh ya gimana, udah sia-sia. Iya ya. Aduh, warung juga jauh cuy dari sini cuy. Gua mau beliin minum cuman jauh juga ya. Paling ntar ya harus cari tempat lagi buat ini, buat cari minumnya. Ini kakaknya juga terpaksa suruh duduk di sini soalnya nggak ada tempat lagi ya cuy. Mau duduk di rumah gua takutnya ini salah paham gitu kan. Nanti takutnya suaminya tahu juga lebih salah paham gitu. Paling nanti kita antarin aja ke rumahnya ya. Aduh, kakaknya yang sabar dulu ya. Paling nanti aku coba usahain, coba tolongin kakak buat sampai ke rumahnya aja. Soalnya kan kalau misal jalan kaki masih jauh, kasihan juga. Ini juga mau gelap tuh, mau maghrib juga gitu kan. Mending kakaknya ntar aku anterin daripada harus jalan kaki. Kan kakaknya juga nahan sedih juga, habis diselingkuhin sama suami terus disuruh pergi dari rumahnya. Ya Allah, ini emang suaminya suami brengsek, jangan ditiru ya. 3 tahun itu selingkuh di hotel sama cewek lain. Ya Allah, kok bisa-bisanya ya selingkuh padahal dia cantik. Kenapa diselingkuhin gitu loh. Aduh cuy, juga bingung cuy, gimana ya. Paling nanti bentar lagi gua ngambil motor buat nganterin dia ya cuy. Karena kasihan juga kalau misal disuruh jalan kaki, jauh juga kan dari sini rumahnya. Ya kasihan lah kita lah. Kakaknya kayak lemes banget, belum makan juga apa? Waduh. Perjalanan dari pagi lah kan, memegang uang, ngebawa HP. Iya ya, dari pagi nih cuy. Dari pagi jalan kaki nggak. Lagi sakit juga kan, jadi. Oh, kakaknya lagi sakit. Iya. Tapi kenapa sih suaminya tega banget nyampe? Ya misal nih kalau kakaknya lagi sakit kan jangan sampai lah disuruh pulang sendiri, apalagi jalan kaki, HP disita. Ya minimal dianterin ke rumahnya gitu kan, ngomong baik-baik ke orang tua kalau udah nggak mau gitu. Jangan sampai ditelantaran kayak gini. Kayak gitu udah beberapa kali sih, cuman aku sabar gitu. Tapi lama-lama orang sabar juga capek juga kan kak. Ya capek juga sih kak kalau misal cuma sabar doang. Aduh gimana ya. Jadi udah, daripada aku sabar-sabar terus, tekanan batin, mending aku pergi dari rumah. Iya sih kak, bener kak, daripada ya di rumah juga, apalagi kalau cowoknya main fisik gitu kan, udah diselingkuhin ya. Apapun masalahnya kalau misal nyampe selingkuh tuh udah nggak ada obatnya kak. Selingkuh itu nggak bisa disembuhin sebenarnya. Kasihan banget nih kakaknya nih. Dia masih nangis, masih sedih tuh. Gara-gara mungkin masih trauma ya diselingkuhin ya cuy. Aduh. Kakaknya juga lagi sakit, tapi tega-teganya si cowok tuh ngusir dia gitu kan, suruh pergi. Kakaknya nanti bisa mampir ke masjid dulu ya buat sholat. Kakaknya sholat kan? Ya nanti paling aku beliin minum lah. Atau enggak gini aja kak, kakaknya nanti mampir aja ke kos aku atau ke rumah aku. Soalnya aku kerja juga di sini, jadi ngekos juga gitu. Nah nanti di situ aku ada minum, ada susu buat kakak. Ya, jadi kakak juga jangan takut. Di situ juga keamanannya ketat. Jadi jangan takut jangan berpikiran yang buruk lah intinya. Di situ mah aman gitu. Daripada kakak harus lanjutin perjalanan, ya kan? Soalnya udah sore juga, kalau lanjutin perjalanan juga kasihan juga ya cuy. Gue nggak tega tetap cuy kalau misal dia harus lanjutin perjalanan gitu. Jadi gimana kak kalau misal sebentar lagi kita
mampir ke rumah aku aja biar kakaknya juga bisa istirahat. Di situ juga ada ibu aku juga, ada saudara aku juga cewek, jadi jangan khawatir ya. Ayo kak, boleh jalan yuk. Aduh kasihan Jauh banget. nggak dari sini? Enggak, dekat. Tadi juga aku matiin dari sana cuy. Aduh kasihan banget nih. Tuh dia jalan kaki tuh cuy. Nah. Aduh ini kakaknya malah mual-mual mulu cuy, dia ngejak pulang mulu tapi aku belum ngayain, tapi karena kasihan aja di jalan, nanti takutnya jatuh pas nembak motor gitu kan. Kan mending kakaknya istirahat aja dulu di sini ya, walaupun tempatnya seadanya, cuman kan di sini buat netralisir kepusingan kakak aja gitu kan. Itu emang cowok brengsek ya, nggak mau tanggung jawab sama sekali. Sampai kakaknya tuh diturunin di jalan, di kuburan gitu kan. BTW makasih ya. Makasih kenapa? Iya, udah mau nemenin aku di sini. Ya nggak apa-apa Secara kak. kan kayak yang bersalah kan bukan masnya. Terus? Yang bersalah kan cowokku, tapi mas ya malah yang nemenin aku di sini. Makasih ya. Nggak masalah kak sebenarnya. Siapapun gitu kan, nggak perlu cewek, nggak perlu cowok ataupun bapak-bapak, kalau misal butuh bantuan di jalan ya insya Allah siap sih kak. Soalnya kan aku kerjanya jadi sales juga, jadi muter-muter gitu. Nah ini kebetulan lagi kosong jobnya gitu ya, ibaratnya free aja gitulah. Jadi intinya aku bisa nemenin kakak gitu. Kita boleh cerita-cerita nggak sih kak? Kalau misal aku yang ngomong langsung ke keluarganya kakak, gimana kalau kakak tuh hamil? Ya takutnya kan kakak belum siap mentalnya gitu kan. Tapi nanti kalau misal orang tua aku ngiranya itu kamu gimana? Ya enggak kan, Bawa kamu juga. kan kakaknya ada foto bareng dia. Terus orang tua tahu nggak kalau misal pacaran sama dia buat selama ini? Ini orang tua juga udah tahu. Terus kakaknya juga ada foto pas di hotel sama dia atau di mana gitu kan. Nah di situ buat bukti ya. Sebenarnya aku nggak pengen ikut campur sih, cuman aku kasihan aja ke kakaknya kalau sampai kakaknya ditinggalin terus nggak mau tanggung jawab ya. Walaupun aku bukan siapa-siapa kakaknya, bukan dari keluarga, bukan dari teman, bukan dari saudara ya, walaupun baru kenal, cuman di sini aku bantu kakaknya aja biar nanti ada jalan terbaik buat kakak gitu. Sebenarnya kalau kakaknya sampai hamil kayak gitu udah 2 bulan ya, kalau misal buat diniatin jahat aja nggak baik ya kak, kalau misal digugurin gitu kan. Iya. Soalnya udah Juga anaknya. iya, soalnya udah lama juga kak, 2 bulan kak gitu. Biasanya cowoknya merantau nggak itu? Kalau misal merantau kan susah juga dicarinya, takutnya kabur kemana gitu kan, nggak tahu ya. Enggak sih, dia lagi cari-cari kerjaan juga kan. Tuh kakaknya di sini ibaratnya tuh kan nggak tahu juga, kayak sosmed kakak, WhatsApp kakak kan diblokir semua sama cowoknya. Kalau misal dia sampai kabur itu lebih ribet juga sih. Harusnya kakaknya cepat-cepat ngubungin dia, atau entah kalau nomor keluarganya tahu nggak? Keluarganya ada sih. Cuma Nomor kan keluarganya enak ada. kalau ngobrol di di WA kan. Di HP nggak enak ngobrolnya. Jadi lebih enak kan kayak ketemu langsung gitu loh. Kalau misal kakaknya nyamperin ke keluarganya langsung atau ke rumahnya, berani nggak kalau misal sendirian? Kalau sendirian nih aku nggak berani. Aduh, nanti nggak berani nih. Kalau di pihak sana ngebela anaknya gimana? Tapi masih pusing karena atau mual-mual gitu karena hamil itu ya. Gitu. Cowoknya nggak bertanggung jawab, emang brengsek dia. Gimana? Ya kakaknya sementara istirahat aja di sini biar kakaknya nggak terlalu pusing banget. Aku juga nggak enak kak, kasihan ke kakaknya kalau misal di jalan kenapa-napa terus kakaknya masih lemes. Karena takutnya aku makin nambah masalah, entah kakaknya jatuh atau gimana gitu kan. Aduh makin ribet aja. Mending kakaknya istirahat aja di sini.
Kakaknya ada acara enggak nih ngomong-ngomong di rumah? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Berarti kan free kan? Nah, jadi santai aja dulu di sini. Ya kita sambil menikmati sore cuy ini cuy ya. Aduh. Kakaknya sabar dulu aja ya. Nanti aku coba bantu cari solusi yang terbaik buat kakak. Harusnya sih buat cowoknya bisa bertanggung jawab sama kakak. Tapi kakaknya emang beneran suka ke dia nggak? Ya kalau nggak suka ngapain aku ngomong kayak gini. Iya sih kak. Sebenarnya kalau sama-sama suka harusnya bertanggung jawab. Tapi berarti dianya nggak suka ya sama aku. Terus Ya kemungkinan besar kayak gitu sih kak, nggak suka kak. Ya kalaupun belum punya uang buat nikah segala macem, harusnya diusahain ya. diusahain tah itu dari utangan atau segala macem lah. Itu kalau cowok bener, kalau serius sama kakak. Kenapa ya dulu aku ngomong? Tapi kakaknya ngomong-ngomong udah ini belum sih, udah lamaran atau tunangan belum? Belum. Oh belum. Kalau misal tiba-tiba nikah juga tetangga kaget juga apa enggak ya? Iya makanya itu. Kalau misal udah dilamar nih, udah dilamar dalam waktu beberapa saat, terus ada pernikahan kan nggak kaget. Takutnya kan digabein juga sama tetangga. Kan sekarang banyak tuh tetangga-tetangga yang ini banyak bacot gitu. Ya dalam beberapa bulan ke depan sih katanya mau ini ya, mau tunangan dulu gitu katanya. Tapi malah dianya yang kayak nggak sabaran mungkin. Nggak sabarannya gimana? Yang nggak sabaran jadinya ngajak kayak gitu. Aduh di sini paling sementara aku cuma bisa ngomong sabar dulu ke kakaknya. Ya walaupun kata sabar tuh susah ya, gampang diomongin tapi susah buat dipraktekin ya kak. Tapi setidaknya dengan sabar itu kakaknya bisa tenang, bisa ya nggak terlalu pusing lah buat memikirkan kayak gini. Sebenarnya kakak masih umur segitu, masa depan kakak masih panjang. Entah cita-cita, entah impian yang ingin dicapai gitu kan. Kenapa dulu aku mau ya? Iya kalau itu ya nggak tahu sih aku kak. Kenapa ya? Udah kak jangan nangis kak. Udah gimana ya cuy, gue juga bingung cuy di sini cuy. Si cowoknya ninggalin, lantarin di jalan gitu kan. Terus kakaknya sendirian gitu kan. Ya mau nggak mau aku tolongin lah, kasihan kan ke cewek kayak gini nangis-nangis di pinggir jalan gitu kan. Jadi langsung aku samperin tadi, langsung aku tanya-tanya ke dia. Makasih ya. Kenapa kak? Udah kak jangan bilang makasih mulu, aku nggak Ya, gimana kok. kayaknya kalau nggak ada kamu aku nggak bisa pulang tuh. Juga bingung mau ngabarin ke keluarga kan, orang taunya keluarga keluar sama dia gitu. Berarti tadi pas keluar izin juga? Iya. Izin ke keluarga buat main gitu? Iya. Ntar kalau misal tahu, orang tua kamu tahu kalau yang nganterin bukan cowoknya gimana? Ngomongnya gimana ya? Ngomongnya gimana ya? Yang dari situ tinggal jujur ke orang tua. Jujur gimana? Gimana pun caranya sebelum kayak dia pergi juga kan nggak tahu ya, takutnya dia kabur gitu. Jadi saya bisa ya kalau bisa ya jujur aja. Ya sih kak, mending kakaknya lebih baik jujur ke orang tua. Kalau misal kakaknya udah hamil, udah 2 bulanan, udah di tes pack juga ya. Tuh, kan orang tua kakak juga tahu kalau pacaran sama itu. Jadi kalau menurut aku sih jangan takut lah buat ngomongin itu semua. Pasti nanti orang tua juga bakal memikirkan itu, ikut bantu memikirkan, daripada kakaknya mikir sendiri kayak gini, cowoknya juga nggak mau mikirin kan. Ya nanti kalau menurut aku sih mending nikah aja ya, walaupun sederhana tapi itu jalan terbaik. Soalnya kan kakak juga udah lama juga hamilnya sama pacarannya gitu kan. Tapi kalau misal dipaksa nikah pun, kalau dia tetap nggak mau juga, nanti takutnya rumah tangganya ini ya kak, rumah tangganya nggak damai gitu kan.
emang kalau dari dasarnya dia nggak suka, dia nggak mau tanggung jawab, susah juga sih. Takutnya ntar ada kekerasan juga di dalam rumah tangga, malah kakaknya makin makin iya makin tersiksa ke depannya. tertekan. Bentar, paling satu-satunya jalan ya diobrolin sama orang tua, terus cowoknya dipanggil ke rumahnya kamu. Kalau bisa sih sama orang tua sana juga, samperin kan. Rumahnya jauh nggak kalau misal dari rumah kamu? Ya lumayan sih. Lumayan jauh juga ya, nggak apa-apa sih, ibaratnya ada panggilan lah dari orang tua mau ngobrol gitu kan. By the way, ini udah mulai sore, kakaknya udah mendingan belum? Kalau udah ya kita lanjut aja pulang ya. Ya. Nanti gua bakal lanjut di rumahnya cuy, oke? Oke cuy, jadi kali ini gua ketemu sama mbaknya ya, karena dia ngajak ketemu katanya di sini, dan gua juga nggak tahu ya apa yang mau diomongin. Bareng mbak siapa? Kenalan lagi. Iya kenalan lagi, nggak apa-apa. Sayang aja. Sayang, suruh manggil sayang cuy. Aduh, suruh manggil sayang ini gimana? Nah jadi ini kakaknya yang kemarin hamil ya, dan si cowoknya sekarang lagi dalam penyidikan gitu ya, dalam pencarian. Karena kabur juga cuy dari rumah, cowoknya emang brengsek deh ya, nggak mau tanggung jawab, kabur gitu kan ya, karena di rumah adanya orang tuanya dia, dan juga nggak tahu posisinya di mana gitu ya mbak. Buat mbaknya ya intinya sabar dulu kali ini, karena ya mas juga ikut bantuin cariin juga, kita udah bikin postingan di Facebook juga ya cuy, buat barangkali ada yang lihat orangnya gitu kan, bocahnya di mana posisinya, kita bakal jemput dan kita bakal tangkap ya, karena dia udah ngehamilin cewek ini cuy. Pacaran berapa tahun kemarin? 3 tahun. Tuh. Pacaran 3 tahun dan si cowok tuh nggak mau tanggung jawab cuy. Karena dia udah positif hamil gitu kan. Ya kita bakal cari sampai ketemu, sampai tuntas gitu ya. Ya mbaknya sabar dulu aja. Gak bisa. Kenapa nggak bisa itu? Gak bisa sabar. Pusing aku. Kayak gini harus harus ngehidupin anak sendiri. Ya si kakaknya hamil sendiri. Iya sih ya, sedangkan kakaknya juga belum kerja ini ya, bingung juga ya. Ya emang cowoknya brengsek cuy. Kalau itu ntar gua cantumin di YouTube juga apa ya, barangkali teman-teman juga lihat cowoknya gitu kan, kemana gitu. Aduh. Ngomong-ngomong, kakaknya ini ngajak ketemu karena apa ini kak? Ya karena aku mau minta makasih juga sama kakaknya. Minta makasih? Ya. Makasih kenapa? Karena udah nolongin aku gitu kan. Secara kayak kemarin kan aku bingung banget ya. Jadi ya makasih banget buat bantuannya. Ya walaupun dianya pergi nggak tahu kemana, tapi di sini aku terima kasih. Ya sama-sama kayak aku kemarin kan habis pulang kerja gitu kan, soalnya kan kerjaku sales muter ketemu kakaknya lagi sedih di jalan ya, dan di situ gua udah coba tanyain, dan sekarang kita ketemuan lagi di sini karena dia pengen ngucapin terima kasih katanya cuy. Sekarang kegiatan kakaknya apa ya? Kegiatannya masih jadi sales kak, jadi muter-muter gitu. Iya, nanti juga kalau misal masnya lihat orangnya atau lihat cowoknya kakak yang di foto itu, nanti aku bakal infoin kok ya. Nanti kalau misal waktunya udah makin mepet buat lahiran, paling enggak aku harus cetak foto itu, cetak buat ditempelin ke tempat-tempat kayak pasar ataupun di jalan gitu. Jadi kalau misal ada orang pun yang lihat, nanti bisa hubungin WA-nya kakak atau WA aku gitu aja. Intinya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin tuh bisa dapat info cowoknya tuh di mana gitu. Soalnya
Soalnya udah kebangetan banget si cowoknya sih, udah ngehamilin terus pergi. Kenapa tadi kak? Masnya sibuk nggak? Buat kapan sibuk? Sekarang Kalau sekarang nggak sibuk sih kak. Gimana? cuma pengen ngobrol aja berdua. Pengen ngobrol? Boleh. Ngobrol apa kak? Private aja nggak sih? Kenapa? Private. Private? Nggak usah, nggak apa-apa kak. Ya soalnya di sini kan buat dokumentasi juga, penonton ya wajib tahu lah, selagi bukan hal-hal yang vulgar kan nggak masalah kan kak. Kayak buat pembelajaran aja bagi penonton, terus ya bagi orang-orang yang lihat lah intinya kak. Ya kakaknya udah pernah naik kereta belum nih? Ada bentar lagi ada kereta lewat. Belum pernah, serius. Mas mau ngajakin aku? Kenapa? Mau ngajakin aku naik kereta? Naik kereta kemana ya kak? Nah ada kereta kak. Tuh. Ya cuy. Ada kereta lewat. Yoi. Kita sambil lihat kereta ya kak. Sama aja ini kayak jalan-jalan. Iya. Kereta. Aduh gimana ya kak. Tapi kalau dari pihak keluarga dia tuh kayak acuh tak acuh nggak sih, kayak emang dasarnya orangnya bandel gitu ya. Jadi kayak keluarga juga gimana sih, ibaratnya ya udahlah terserah si cowoknya gitu, kayak terserah anaknya gitu. Tapi kebangetan juga sih kalau menurut gua keluarganya. Bisa nggak jangan manggil kak gitu? Gimana manggilnya? Ya manggil nama aja, kalau nggak manggil sayang juga nggak apa-apa. Oh manggil sayang. Aduh ini gimana cuy, dia malah. Kakaknya udah punya pacar belum sih? Kalau pacar belum ada sih kak buat sementara ini, soalnya kan Kenapa? kayak aku lagi fokus kerja juga kak, lagi fokus buat nabung. Ya intinya belum mapan aja sih sebenarnya. Kadang kalau cowok tuh belum mapan nggak berani deketin cewek, takutnya ntar. Tapi ada yang mau nggak? Kenapa? Ada kan pasti. Kalau buat yang mau kayaknya nggak ada sih kak. Ada. Siapa? Aku. Kakaknya mau? Iya. Beneran ini? Lah ntar si cowoknya kakak, mantannya kakak gimana? Nah nanti kamu nggak mau terima aku gimana? Kenapa? Nanti kamu nggak mau terima aku gimana? Nggak mau nerimanya karena apa? Karena aku hamil udah. Ya maupun hamil maupun udah punya anak, kalau misal cocok berjodoh ya kenapa enggak kak? Ya enggak sih? Iya sih. Datang lagi tuh cuy keretanya cuy. Aduh gimana ya kak? Kakaknya udah makan belum sih? Belum. Nanti kita cari tempat buat makan cuy. Dan gue sengaja ketemuan di sini ya cuy, karena kita sambil lihat kereta cuy yang pada lewat ya. Ya buat refreshing banyak aja sih. Sebenarnya kan kalau misal di rumah aja pusing terus, takutnya overthinking gitu kan. Jadi ya gue ajakin nongkrong lah, dan kita nongkrong di sini. Kalau menurut kalian gimana cuy ya, komentar aja di bawah. Nanti solusinya, masukannya kan, karena dia hamil tapi cowoknya kabur gitu loh. Dan saran dari kalian apa gitu loh, biar kita nangkep atau kita langsung proses jalur hukum aja gitu, gimana ya? Kayaknya merantau entah kemana gitu ya. Kita nggak tahu, intinya dia kabur, dan gue juga nomornya juga nggak bisa dihubungin ya cuy. Gue juga berusaha buat mantau ya. Jadi nanti teman-teman aku juga disuruh biar kalau misal tahu nih lokasinya di mana, kita bakal hubungin kak. Ya secepat mungkin, moga aja ada keputusan kak ya. Kalau nggak ada keputusan dari cowoknya, entah kan ada keputusan dari mas. Keputusan apa tuh? Keputusan buat nyeriusin kamu. Ya ampun. Kenapa kak? Kolek aku loh. Kenapa? Gak salah denger tadi aku. Enggak kak, beneran. Kenapa kak? Tiba-tiba ngomong. Iya, dari awal mula kita kenal menolong, siapa kali jadi jodohnya kan juga nggak tahu kak, ya kan? Amin. Oh udah diaminin tuh. Tapi ini kak, apalagi ya, bingung juga. Kakaknya punya
Pertanyaan apa deh? Pertanyaan apa ya? Iya, pertanyaan. Nggak tahu. Pertanyaannya kapan kamu mau nikahin aku? Mau nikahin kamu. Aduh, emang kakaknya nggak berharap ke itu si cowoknya yang kabur? Enggak lah, buat apa berharap? Enggak. Oh. Dia udah kayak gitu. Itu belum Tapi berkeluarga. Kalau misalnya udah berkeluarga sih aku jadi apa nanti kalau udah takutnya ini juga ya kak, takutnya kayak dia nggak bertanggung jawab ke kakaknya ya. Iya, itu juga kalau misalnya KDRT kan nggak tahu. KDRT main tangan gitu. Aku juga suka main tangan kak. Iya suka main tangan. Main tangan gimana? Main tangannya ya sejari apa 2 jari apa 3 jari. Nggak tahu lah. Oh nge-like ya kak. Ngomong-ngomong mending kita cari makan dulu deh. Soalnya kan kakaknya juga belum makan, aku juga belum makan. Gimana kalau kita cari makan dulu? Nanti sambil kita lihat-lihat cowoknya barangkali ada di daerah sini gitu kan. Gimana kak? Ayo gas. Aduh cuy, mbaknya sedih ini lagi mual-mual juga cuy. Jadi kita berhenti dulu cuy, cari makannya cuy. Ini tutup juga ya. Aduh, ini mbaknya pengen istirahat dulu, pengen rehat. Gimana ya kak? Aduh, ini kakaknya lagi hamil gitu kan, cowoknya kabur. Aduh, gua juga bingung cuy. Harus gimana ya? Takutnya kalau maksain buat jalan tuh kakaknya jatuh gitu kan. Soalnya kan lagi ngandung juga di perut. Kasihan ntar anaknya juga gitu cuy. Jadi kita terpaksa berhenti dulu di sini. Ya buat rehat sebentar lah ya. Kakak kayak dendam banget ke cowoknya apa enggak sih? Kayak nggak ikhlas aja gitu kan. Kayak gini kan jadi aku yang pusing, aku yang bingung. Ya soalnya nyampe hamil juga cuy. Terus dianya pergi cuy. Jadinya enak-enakan di sana kabur. Sedangkan di sini Lah dia pengen enaknya doang, sama tanggung jawabnya malah kabur kayak gitu. Kayak nomor WA, nomor segala macam, sosial media juga diblokirin semua cuy. Sebenarnya gue juga udah sempat ngechat cuy ke orangnya ya. Sebenarnya gue nggak pengen ikut campur di hal ini, cuman udah kebangetan banget sih cowoknya sih. Udah pernah gue chat dan dia juga ngeblokir gue, soalnya bahas masalah itu gitu ya. Paling nggak besok kita pakai nomor baru lagi, kita pancing buat ketemuan atau kita nawarin pekerjaan atau apa, barangkali dia minat. Kita pancing ketemuan di lokasi mana gitu ya kak. Dan kita bakal selidikin dia lagi posisinya di mana gitu kan. Soalnya dari teman-teman juga lagi banyak banget yang nyari dan ini lagi viral di daerah sini gitu kan cuy. Buat nyariin karena dia hamil dan cowoknya kabur gitu cuy. Nah jadi kalau misal nanti kakaknya nggak perlu sedih, nggak perlu nangis lagi gitu kan. Nanti kalau misal cowoknya nggak tanggung jawab, aku udah yang tanggung jawab, gimana kak? Kalau kakaknya kenapa? masih aku jauh. Iya nggak masalah sih bener, kalau kakaknya mau gitu kan. Bercanda kan? Kenapa? Mas bercanda kan? Enggak bercanda, serius. Mas juga lagi cari jodoh juga sebenarnya. Gitu ya, kalau misal kakaknya mau juga ya nggak masalah juga kalau menurut aku. Tapi aku yang gak enak kan. Nggak enaknya gimana? Siapa yang hamilin, siapa yang tanggung Ya jawab? bukan masalah siapa yang ngehamilin, siapa yang tanggung jawab kak. Cuman kan kalau misal kita jodoh juga nggak memandang itu semua kan. Ya bagaimana hati kita terikat aja sih kalau menurut aku sih. Ya kalau aku sih bukan siapa-siapa kak, tapi insya Allah aku siap tanggung jawab kak. Gimana pun caranya pasti bakal diusahain juga gitu. Jadi kakaknya nggak perlu sedih lagi ya, nggak perlu nangis-nangis buat mikirin cowoknya gitu kan. Ya nanti syukur aja ketemu, kalau nggak ketemu juga mungkin ada jalan lain dari yang kuasa gitu. Tetap berpikiran yang baik-baik aja kak, ya kak. Jadi biar nggak overthinking aja gitu kan. Soalnya kakak juga lagi mengandung, takutnya ntar bayinya juga nggak sehat atau gimana karena kebanyakan pikiran. Ya nggak sih cuy? Coba kalian komentar di bawah cuy, ini sarannya gimana cuy ya.
biar si cowoknya juga cepat ketemu ya. Nanti kalau kalian minta fotonya kalian DM aja Instagram gua ya cuy. Nanti gua kasih tahu Instagram gua di deskripsi atau di komentar. Makasih ya kak. Kenapa kak? Makasih. Makasih buat apa kak? Takdirannya tadi. Iya kak, sama-sama kak. Kalem aja kak, kayak sama siapa kak? Sebenarnya aku juga lagi free juga ya. Lagi free dan ya pengen ngobrol-ngobrol juga sama kakak sebenarnya. Ya daripada di rumah juga aku juga bingung nggak mau ngapain kak. Ya kan, jadi ya kita keluar dan kita ngobrol-ngobrol ya. Ya walaupun di tempat seadanya karena ini darurat banget ya cuy. Sebenarnya pengen nongkrong di kafe gitu kan biar agak enakan, biar santai. Cuman kondisi kakaknya itu yang nggak mendukung ya cuy, karena lagi hamil dan terpaksa mau nggak mau kita harus berhenti dulu buat istirahat di sini ya. Ya walaupun makan seadanya, yang penting kan sama mas. Oh yang penting sama mas gitu ya. Iya. Aduh ini dia kayaknya agak baper nih cuy kalau gua cuy. Gimana cuy menurut kalian cuy? Sebenarnya kalau hamil nggak hamil juga nggak masalah sih. Bukan masalah bagi gue cuy ya, mau randa mau apa juga kalau hatinya terikat ya nggak masalah juga sebenarnya, kalau saling suka saling nyaman gitu cuy. Kenapa? Enggak, mas nggak bohong beneran, emang mas ngomong apa adanya aja ya. Kalau misal nggak cocok ya maaf. Kakaknya juga lagi batuk juga ya ini ya. Iya. Kenapa ini kak? Karena suka begadang atau terlalu banyak mikirin jadi sakit gitu? Ya, mungkin karena terlalu banyak pikiran gitu. Terlalu banyak pikiran sama cowoknya itu ya. Ya emang brengsek banget sih cuy, udah enak tapi dianya nggak tanggung jawab gitu loh. Dengan alasan apa kemarin nggak? Dengan alasan apa sih cowoknya nggak mau tanggung jawab? Atau tanpa alasan? Dan alasan ekonomi, terus juga ya belum siap semuanya lah, kayak finansial dengan emosional kayak gitulah intinya. Jadi alasannya nggak siap ekonomi. Lah kenapa berbuatan kayak gitu sampai hamil? Kalau belum siap ya jangan sampai berbuat lah. Iya enggak sih? Di luar prediksi kan nggak bakalan hamil gitu ya. Tapi ya lah orang udah kayak gitu gimana kok mungkin nggak hamil? Ini kan udah hamil, udah positif juga kakaknya. Udah dibilang positif nggak percaya juga. Iya ya, aduh emang brengsek banget sih cowoknya ya cuy. Gue juga di sini juga ikut bingung sih sebenarnya. Mau nyariinnya kemana lagi? Udah berbagai macam cara, udah gue coba ya buat nyari cowoknya. Dan ya masih ini aja cuy. Masih belum ketemu aja ini. Gue juga bingung mau gimana gitu kan. Terus ini kegiatannya kemana lagi kak? Kegiatannya ini kan malam minggu ya kak. Kalau misal kakaknya ntar main ke kos aku gimana? Mau nggak? Emang Ya, ada siapa? ya nggak ada siapa-siapa sih sebenarnya. Main ke kosan. Aku kan ngekos juga kan di sini. Nah berhubung kerja aku tuh muter-muter, jadi kan lagi berada di daerah posisi sini lah intinya. Jadi kan biar nggak bolak-balik juga sebenarnya, bolak-balik ke rumah kan capek juga. Jadi aku putusin buat ngekos kemarin gitu. Kalau misalnya kakaknya mau nggak masalah sih main ke kos, tenang aja, nggak apa-apa kok. Juga aman juga, walaupun kita belum nikah, kayaknya aman deh ya. Emang itu kos bebas kak? Kos bebas ya. Jadi mungkin aman aja, nanti kita main di kosan aja kak. Ya, gimana kakaknya mau nggak? Buat malam minggu ini kakaknya ada acara nggak sih? Kayak misal udah ada janjian sama temen atau sama PDKT-an kakak gitu? Enggak, kan PDKT aku kan kak. Oh, aku. Aduh cuy, ini malah dianggap lebih dari teman cuy. Ini gimana cuy? Berawal dari menolong itu kan, menolong kakaknya di jalan karena dia ditinggalin sama cowoknya ya pas berantem itu karena hamil gitu kan, dan sekarang dia kayaknya agak baper ke gua cuy. Menurut kalian gimana nih, gas nggak cuy? Ya kebetulan aku lagi free sih, nggak ada kegiatan apa-apa.
Kalau misal kayak kerjaan ada freelance atau enggak kak buat sementara ini? Aku nggak kerja. Nggak kerja. Oh berarti nggak kerja sama sekali gitu. Kalau di rumah kegiatannya apa? Di rumah Iya. rebahan. Rebahan. Paling rebahan scroll gitu udah. Nggak ada kegiatan lagi. Lah mau aku kerja juga lagi hamil muda gimana? Iya sih kalau misal Bawaannya juga pasti mual-mual terus. kalau misal lagi hamil tuh jangan dipaksain buat kerja kan, nanti takutnya kecapean terus kandungannya gagal gitu aja sih. Ya kalau misalnya kakaknya sayang ke anaknya walaupun cowoknya kakak nggak sayang tuh ya setidaknya kakaknya sayang lah bisa menjaga gitu kan. Sebenarnya juga tadinya aku udah kerja Terus kan, kenapa? karena apa namanya, karena udah capek juga ya badan aku juga nggak tahu pas sebelum tahu aku hamil gitu kan, udah capek kok kayak capek banget ya badannya ya kenapa gitu kan, ternyata hamil ya udah aku keluar. Jadi kakaknya sebenarnya udah kerja sih ya, cuman kan kayak kakaknya kecapean terus lagi ada kandungan, jadi kakaknya tuh kayak nggak fokus aja gitu ya. Iya ya cuy, aduh, ada aja ya. Ya nanti moga aja cepat ketemu ya kakak cowoknya ya. Ya kalau nggak ketemu juga nggak apa-apa kan ada mas. Oh ada mas ya, yang siap tanggung jawab gitu. Aduh, jadi baper ini. Ya. Gimana ya? Tapi ini ngomong-ngomong udah mulai maghrib nggak sih kak? Iya. Gimana kalau bentar lagi kita lanjut ke kosan? Kakaknya kan lagi free. Misal kalau kita main malam di kosan, kakaknya dicariin orang tua nggak? Misal kayak tetangga atau siapa barangkali ada kepentingan gitu Ya, kan? paling orang tua sih. Paling nanti bisa ditanyain nggak? Sekarang jam berapa kak? BTW? Jam 5. Jam 5. Ya nanti mungkin setengah jaman lagi kita bakal gas ya cuy ke kosan ya. Kita bakal ajak main banyak. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol di sana sambil kita ngopi ya cuy. Oke cuy, kita langsung gas aja ke kosan ya. Duh ini kenapa ini? Mbak. Iya. Kenapa jalan kaki? Ya kok ini kok apa? Aduh lagi sakit maaf ya. Oh lagi sakit. Iya. Boleh duduk sini nggak? Boleh ngobrol nggak? Iya kenapa? Kok jalan kaki nih? Tadi aku matiin dari sana cuy, dari rumah gua. Ya. Jadi Kenapa ini? Kok bisa jalan kaki? aku boleh cerita. Nggak apa-apa cerita aja. Jadi aku tuh habis diselingkuhin sama suami. Hah? Habis diselingkuhin sama suami? Waduh, habis diselingkuhin. Maksudnya selingkuhin gimana ini? Kakaknya dari mana dulu ini? Dari rumah. Gak tahu mau kemana ini. Kok nggak tahu mau kemana? Tadi kan Kok kayak orang bingung habis juga. berantem. Terus aku disuruh pergi karena dia ketahuan selingkuh lah. Dia yang salah malah aku yang disuruh pergi. Ini bawa tas juga. Iya. Disuruh pergi. Kakaknya udah nikah atau gimana? Udah nikah. Terus? Tapi dia ketahuan selingkuh, jadi dia yang selingkuh, aku yang disuruh pergi. Dia yang selingkuh, kamu yang disuruh pergi. Lah, kok cowoknya brengsek banget suaminya? Rumah kakaknya jauh nggak dari sini? Lumayan jauh sih. Lumayan jalan kaki, serius. Nggak ada yang nolongin, nggak ada yang tanya gitu. Nggak ada yang tanya. Baru ini tanya sama mas. Iya, sebenarnya tadi kan aku di rumah, terus kok kayak ada orang bingung atau tanya alamat atau gimana, makanya mbaknya di sini aku tanyain gitu. Iya nih kok bingung nggak tahu mau kemana. Berarti mbaknya diusir sama suaminya. Iya. Waduh, diusir ini cuy sama suaminya. Padahal suaminya yang selingkuh ya, tapi kenapa kamu yang diusir? Gitu. Emang nggak jelas. Tuh, kenapa? Maksudnya Ya, kayak aku mau pulang ke rumah orang tua aku juga jauh. rumah orang tuanya jauh dari sini. Iya, jauh. Beda Tapi kota, Kak. tapi status sama suaminya udah cerai atau belum ini? Belum cerai. Terus Kan di dia baru ketahuan selingkuh, jadi kan dia aku mau cerai aja gitu loh.
Hmm, Aduh. jadi si suaminya tuh ketahuan selingkuh, terus kakaknya disuruh pergi. Iya. Aduh, sebenarnya yang salah suaminya malah selingkuh di mana itu kak? Aku boleh tahu kak? Semalam ada yang bilang kamu kan di hotel ya. Ah, selingkuh di hotel suaminya? Iya. Kasihan banget ini kakaknya, diselingkuhin di hotel sama suaminya. Ya mana dari malam aku lagi sakit, ini kan masih batuk-batuk. Iya ya, kok tega-teganya sih. Aduh, paling ntar gue ngambil motor ya cuy, suruh nganterin si ceweknya ini ya. Perjalanan dari siang atau dari pagi ini nyampe sore kayak gini nih? Kebetulan dari pagi. HP aku juga nggak bawa. Wah, Diambil. HP-nya diambil juga sama suaminya. Iya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh ngehubungin salah satu keluarga. Emang kakaknya nggak ada uang juga buat kayak misal bayar angkot atau bayar ojek? Waduh, nggak ada juga nih cuy. Gimana ya? Aku juga bingung nih di sini nih. Jadi dia nggak ada uang buat bayar ojek ataupun angkot. HP-nya juga disita sama suaminya katanya. Terus di tas bawa apa itu? Ini Iya. baju aku. Cuma baju doang. Iya. Aduh. Sebenarnya kalau masih ada sisa HP itu kan bisa dijual, bisa buat transport gitu ya. Juga mau ngubungin siapa cuy, soalnya rumah aslinya dia tuh jauh dari sini gitu loh. Jadi dia kayak bingung sendiri mau bertindak gimana gitu kan. Soalnya kan aku kesel ya ke suami aku, jadi daripada aku di rumah tertekan gitu kan. Ya udahlah, mending keluar aja. Toh juga udah diusir kan, jadi udah. Iya sih, udah diusir. Emang Jadinya kakaknya juga nggak punya kenalan teman di daerah sini gitu, saudara atau siapa gitu? Misal ada pun kalau mau minta jemput ya gimana, nggak ada HP-nya. Oh iya, nggak ada yang buat dikomunikasiin ya, paling harus jalan kaki lagi. Aduh, wanita cantik kayak gini kok diselingkuhin ya cuy, sumpah. By the way, itu udah nikah lama atau baru kak? Bisa dibilang baru 3 tahun lah, cuman aku belum punya anak. Oh, 3 tahun belum punya anak gitu. Iya. Aduh, udah nikah 3 tahun lumayan lama cuy. Sayang juga perjuangannya kalau 3 tahun mah. Malah dianya selingkuh gitu. Tapi kalau misalnya sayang pun, kalau dia selingkuh ya gimana, udah sia-sia. Iya ya. Aduh, warung juga jauh cuy dari sini cuy. Gua mau beliin minum cuman jauh juga ya. Paling ntar ya harus cari tempat lagi buat ini, buat cari minumnya. Ini kakaknya juga terpaksa suruh duduk di sini soalnya nggak ada tempat lagi ya cuy. Mau duduk di rumah gua takutnya ini salah paham gitu kan. Nanti takutnya suaminya tahu juga lebih salah paham gitu. Paling nanti kita antarin aja ke rumahnya ya. Aduh, kakaknya yang sabar dulu ya. Paling nanti aku coba tolongin kakak buat sampai ke rumahnya aja. Soalnya kan kalau misal jalan kaki masih jauh, kasihan juga. Ini juga mau gelap tuh, mau maghrib juga gitu kan. Mending kakaknya ntar aku anterin daripada harus jalan kaki. Kan kakaknya juga nahan sedih juga, habis diselingkuhin sama suami terus disuruh pergi dari rumahnya. Ya Allah, ini emang suami brengsek, jangan ditiru ya. 3 tahun itu selingkuh di hotel sama cewek lain. Ya Allah, kok bisa-bisanya ya selingkuh padahal dia cantik. Kenapa diselingkuhin gitu loh. Aduh cuy, juga bingung cuy, gimana ya. Paling nanti bentar lagi gua ngambil motor buat nganterin dia ya cuy, karena kasihan juga kalau misal disuruh jalan kaki, jauh juga kan dari sini rumahnya. Ya kasihan lah kita lah. Kakaknya kayak lemes banget, belum makan juga apa? Waduh. Perjalanan dari pagi lah kan, memegang uang, ngebawa HP. Iya ya, dari pagi nih cuy. Dari pagi jalan kaki nggak. Lagi sakit juga kan, jadi. Oh, kakaknya lagi sakit. Iya.
Tapi kenapa sih suaminya tega banget nyampe, ya misal nih kalau kakaknya lagi sakit kan jangan sampai lah disuruh pulang sendiri, apalagi jalan kaki, HP disita. Ya minimal dianterin ke rumahnya gitu kan, ngomong baik-baik ke orang tua kalau udah nggak mau gitu. Jangan sampai ditelantaran kayak gini. Kayak gitu udah beberapa kali sih, cuman aku sabar gitu. Tapi lama-lama orang sabar juga capek juga kan kak. Ya capek juga sih kak kalau misal cuma sabar doang. Aduh gimana ya. Jadi udah, daripada aku sabar-sabar terus tekanan batin, mending aku pergi dari rumah. Iya sih kak, bener kak, daripada ya di rumah juga, apalagi kalau cowoknya main fisik gitu kan, udah diselingkuin ya. Apapun masalahnya kalau misal nyampe selingkuh tuh udah nggak ada obatnya kak. Selingkuh itu nggak bisa disembuhin sebenarnya. Kasihan banget nih kakaknya nih. Dia masih nangis, masih sedih tuh. Gara-gara mungkin masih trauma ya diselingkuhin ya cuy. Aduh. Kakaknya juga lagi sakit, tapi tega-teganya si cowok tuh ngusir dia gitu kan, suruh pergi. Kakaknya nanti bisa mampir ke masjid dulu ya buat sholat. Kakaknya sholat kan? Ya nanti paling aku beliin minum lah. Atau enggak gini aja kak, kakaknya nanti mampir aja ke kos aku atau ke rumah aku. Soalnya aku kerja juga di sini, jadi nggak kos juga gitu. Nah nanti di situ aku ada minum, ada susu buat kakak. Ya, jadi kakak juga jangan takut. Di situ juga keamanannya ketat. Jadi jangan takut jangan berpikiran yang buruk lah intinya. Di situ mah aman gitu. Daripada kakak harus lanjutin perjalanan, ya kan? Soalnya udah sore juga, kalau lanjutin perjalanan juga kasihan juga ya cuy. Gue nggak tega tetap cuy kalau misal dia harus lanjutin perjalanan gitu. Jadi gimana kak kalau misal sebentar lagi kita mampir ke rumah aku aja, biar kakaknya juga bisa istirahat. Di situ juga ada ibu aku juga, ada saudara aku juga cewek, jadi jangan khawatir ya. Ayo kak, boleh jalan yuk. Aduh kasihan banget. Enggak, dekat. Tadi juga aku matiin dari sana cuy. Aduh kasihan banget nih. Tuh dia jalan kaki tuh cuy. Nah. Ini kakaknya lagi bingung cuy, ini kakak siapa kak? Saya. Iya. Kenapa? Tika. Kak Tika ini lagi bingung cuy, karena tadi gue sempat jalan dan lihat dia kayak kebingungan gitu. Kenapa ya? Ini kakaknya yang kemarin hamil kan, kita ketemu lagi kak. Kok kita sering ketemu ya? Nggak tahu. Apa kita jodoh ya? Aduh. Coba kita duduk dulu kak, boleh nggak sih? Aduh. Tadi kenapa kak? Coba cerita kak. Nggak tahu tadi. Kenapa? HP aku diambil orang. Apa? HP aku diambil orang. HP diambil orang? Iya. Serius? Kok kayak bingung? Lah kakaknya jalan kaki atau mau kemana? Atau gimana ini? Jalan kaki. Lagi jalan-jalan aja. Dari mana? Dari rumah? Jalan-jalan kemana, nyore gitu? Iya, nyore. Oh ya, kakaknya kan lagi hamil kan? Dan mungkin buat biar sehat ya? Iya. Ya kan kayak gabut aja di rumah gitu loh. Aku pengen jalan-jalan. Sebenarnya Iya nggak sih. jauh dari rumah. Cuma tadi habis ketemu juga sama temanku gitu loh. Lah terus tadi kok bisa-bisanya HP-nya hilang? Diambil orang atau gimana? Iya, diambil orang sama dompetnya juga. Waduh, diambil orang ini cuy, HP-nya cuy. HP sama apa tadi kak? HP sama dompetnya diambil orang, ini malah gimana ini? Kakaknya katanya lagi ini nyore gitu kan, terus malah dompet sama HP-nya diambil orang. Aduh, itu HP penting lagi, semua berkas-berkasnya di situ. Waduh. HP sama dompet, di dompet ada apa aja itu? Dompetnya ada KTP, ada ATM, segala macam. Ada uangnya juga. Berapa? 300.000 tuh ya.
300. Aduh sayang banget, ini kakaknya lagi kena musibah. Cowoknya kabur karena dia hamil, nggak tanggung jawab gitu, malah sekarang ini lagi kecolongan cuy, kena jambret ini. Ciri-cirinya orangnya pakai motor apa itu? Motor apa tadi ya, Vario apa ya? Motor Vario warna apa? Warna putih. Warna putih. Platnya apal enggak? Aduh nggak ngeliat platnya lagi. Aduh ini nggak ngeliat plat cuy, gimana ya, Vario putih. Orangnya kaburnya kemana tadi? Jadi ke arah sana, soalnya berdua. Berdua. Iya. Tapi kakaknya udah coba teriak nggak sih? Iya, tapi kan posisi ini kan aku lagi jalan kan, jalannya tuh lagi sepi gitu, jadi yang nggak tahu ada orang. Berarti nggak ada orang yang lihat berarti. Aduh sayang juga itu HP sama dompet ya, kalau misal nggak ketemu ya. CCTV di daerah sini ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau CCTV gimana ya kak? Aduh aku juga bingung sih kalau misal ada aja ya. Kemarin cowoknya habis kabur, nggak tanggung jawab karena dia hamil. Sekarang malah dompetnya ini hilang sama HP-nya. Kenapa ya kayak gini? Aduh hujannya lagi berat juga ya kak. Baru aja kemarin belum selesai, ini ada lagi ujiannya cuy. Aduh. Padahal itu ada nomor buat komunikasi dan mencari si cowoknya yang kabur ya kak. Malah sekarang HP-nya hilang cuy. Tapi ini kak, aku masih nge-save nomor yang kemarin loh, yang kakaknya kirim, yang cowoknya kakak yang kabur itu. Nanti tenang aja kak, nanti bakal aku kirim balik kok kalau misalnya kakaknya udah ada HP gitu kan. Aduh, tapi ini bukti yang di hotel sama dia gimana? Hilang juga. Aduh, hilang juga cuy. Buktinya gimana ya? Nanti kalau dia ngelak gimana ya? Kalau misal dia ngelak bukan aku gitu gimana? Kan ada fotonya di situ, buktinya. Takutnya kan kayak gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya anaknya udah lahir kan bisa tes DNA gitu kan. Jadi bisa tahu kan beneran apa bukan apa. Iya sih, cuman HP-nya kan udah hilang juga. Gimana? Kalau misal itu akun Google-nya kakak hanya hafal nggak sih? Akun Google-nya kayaknya aku hafal. Hafal. Kalau misal di HP baru kan kalau buat foto nyimpan di Google Foto nggak? Kalau misal nyimpan di Google Foto tuh kan bisa kita ini lagi kak, bisa kita pulihkan lagi. Iya. Kalau misal HP baru pun bisa ada lagi. Kalau misal masih ingat akun Google, ada foto di Google Foto gitu, bisa sebenarnya kak, itu bisa buat bukti sebenarnya. Ya kalau misal kakaknya nggak ada bukti kayak gituan, ntar gimana kalau dia ngelak terus? Kalau misal ke jalur hukum pun harus ada bukti kak. Ya kalau nggak foto atau apalah, atau ini transaksi di hotelnya atau apa gitu. Nah bisa itu buat memperlancar kasusnya gitu loh. Takutnya kalau misalnya nggak ada bukti apa-apa, kakaknya gimana? Kakaknya kalah dong kalau misalnya nggak ada ini. Bentar. Aduh gue juga ikut pusing ya cuy. Coba nanti kakaknya login aja ya, atau ntar aku cariin HP deh buat kakaknya deh. Ntar kita main ke kos aja gitu. Kenapa? Benar. Iya serius. Ntar kalau misalnya kakaknya nggak punya uang ya, aku ada uang sedikit lah buat pegangan kakak gitu kan. Aduh ini yang penting fotonya itu cuy, buat barang bukti cuy. Takutnya dia ngelak terus pasti nggak jadi nih laporannya gitu kan. Tadi kakak tuh lagi jalan sambil pegang HP sama dompet atau gimana? HP, terus tiba-tiba ada yang lewat ngambil HP-ku, berhenti, terus dompetku juga diminta, laku bingung. Berarti pertama tuh ambil HP, habis itu minta dompet juga. Wah emang brengsek dia. Tapi tahu nggak itu malingnya kalau kakaknya tuh lagi hamil? Dia nggak tahu kan, masih kecil ini ya perutnya. Iya Dia sih. kan nggak kelihatan. Akhirnya dia nggak tahu kalau misalnya aku lagi hamil. Maksudnya kalau misal tahu hamil terus tetap dimaling, emang tega banget itu malingnya sih ya. Nggak ada bedanya sama si cowok itu, sama-sama brengseknya sebenarnya. Aduh gimana ya, gue juga. Tapi aku jadi curiga kok kak.
curiganya gimana kak? Ya kayak curiga aja, masa tiba-tiba ngambil HP orang Iya. sekitaran sini, kayak bisa jadi orang Atau sekongkol ya? juga hanya yang ini kan yang ngehamilin aku gitu kan. Tapi bisa jadi itu orangnya sekongkol sama yang cowoknya kakak yang kabur itu, biar barang bukti tuh hilang gitu. Bisa jadi sih kalau kayak gitu sih. Ya soalnya kan itu data penting juga di HP gitu kan. Tapi kalau asal kakaknya masih ingat akun Google-nya tuh nggak masalah sih sebenarnya kalau misal HP pun hilang atau rusak gitu. Soalnya di sini kan jarang juga kan kak, kayak Jarang juga ada maling kayak gitu. kemalingan Tapi gitu. kali ini ada ya. Nah, dan juga saat ada posisi masalah kayak gitu. Barengan. Aduh, gimana ini cuy, gue juga bingung cuy. Ntar, misal kalau kakaknya ada acara nggak hari ini? Nggak ada. Nanti aku ajakin main ke kos aja kan. Nanti aku punya HP beberapa soalnya buat editing juga. Nanti kakaknya bisa pakai aja HP-nya, ya. Soalnya kan ini mendesak juga ya. Buat keperluan mencari cowoknya itu yang kabur, yang hamilin dia, dan ya itu harus segera sih sebenarnya. Ya kakaknya sabar dulu aja, jangan sedih, jangan nangis ya kak. Soalnya kan kakak juga lagi ngandung juga. Nanti takutnya kalau kebanyakan sedih itu keguguran atau apa kan kita juga nggak tahu kan kak. Nah jadi kakaknya tetap jaga ya, tetap jaga emosional lah. Kak, kalau misal dia nggak mau tanggung jawab ataupun kabur, kayaknya aku siap deh buat tanggung jawabin kakak. Aku siap buat seriusin kakak. Buat masalah kemarin tuh keluarga kakak udah tahu belum sih? Tahu. Udah tahu. Terus gimana respon keluarganya kakak? Ya kan datang ke rumahnya, makanya itu Udah datang ke rumahnya sama keluarganya kakak. udah. Tapi keluarganya dia gimana itu? Keluarga dia lah, ya itu nggak terima, bukan nggak terima karena anaknya kayak gitu, tapi nggak terima kalau emang dia beneran hamil sama aku gitu, padahal udah tak kasih buktinya gitu. Terus keluarganya tetap kayak ngebela anaknya atau gimana? Udah. Aduh, ini keluarganya juga ngebela anaknya cuy, padahal anaknya salah gitu kan sampai ngambilin anak aku kesana orang. juga kan udah nggak ada anaknya. Nggak ada, pergi kemana ya kak? Nggak tahu itu. Kalau aku nggak pernah pergi sih kak. Pergi kemana? Kayaknya selalu ada buat kakaknya deh. Nggak kayak cowok brengsek itu. Enggak. Ya walaupun aku seadanya, tapi aku bertanggung jawab kak. Lapar deh tadi. Kenapa? Lapar. Iya lapar. Lapar. Baper, Ya, ntar baper. Oh, gimana kalau kita cari makan dulu yuk? Soalnya aku udah lapar banget ini. Belum makan dari pagi. belum makan dari pagi. Kan aku free nih hari ini kerjanya. Nah, aku tiduran doang. Tadi mau makan dulu. Makanya Takutnya keburu sore. Kenapa kalau nih kakak? Ya kan biar ada yang masakin gitu. Oh, biar ada yang ngurus gitu ya kak. Kalau belum makan dimasakin. Kalau belum mandi dimandiin. Iya kak. Ayo kak, gas aja kak. Oke cuy, jadi kali ini gue ketemu sama mbaknya ya, karena dia ngajak ketemu katanya di sini, dan gue juga nggak tahu ya apa yang mau diomongin. Bareng mbak siapa? Kenalan lagi. Iya kenalan lagi, nggak apa-apa. Sayang aja. Sayang, suruh manggil sayang cuy. Aduh, suruh manggil sayang ini gimana? Nah jadi ini kakaknya yang kemarin hamil ya, dan si cowoknya sekarang lagi dalam penyidikan gitu ya, dalam pencarian. Karena kabur juga cuy dari rumah, cowoknya emang brengsek deh ya, nggak mau tanggung jawab, kabur gitu kan ya, karena di rumah adanya orang tuanya dia, dan juga nggak tahu posisinya di mana gitu ya mbak. Iya. Buat mbaknya ya intinya sabar dulu kali ini, karena ya mas juga ikut bantuin cariin juga, kita udah bikin postingan di Facebook juga ya cuy, buat barangkali ada yang lihat orangnya gitu kan, bocahnya di mana posisinya, kita bakal jemput dan kita bakal tangkap ya,
Karena dia udah ngehamilin cewek ini cuy. Pacaran berapa tahun kemarin? 3 tahun. Tuh. Pacaran 3 tahun dan si cowok tuh nggak mau tanggung jawab cuy. Karena dia udah positif hamil gitu kan. Ya kita bakal cari sampai ketemu, sampai tuntas gitu ya. Ya mbaknya sabar dulu aja. Gak bisa. Kenapa nggak bisa itu? Gak bisa sabar. Pusing aku. Kayak gini harus apa namanya? Harus ngehidupin anak sendiri. Ya si kakaknya Hamil sendiri. iya sih ya. Sedangkan kakaknya juga belum kerja ini ya. Bingung juga ya. Ya emang cowoknya brengsek cuy. Kalau itu ntar gua cantumin di YouTube juga apa ya, barangkali teman-teman juga lihat cowoknya gitu kan. Kemana gitu. Aduh. Ngomong-ngomong kakaknya ini ngajak ketemu karena apa ini kak? Ya karena aku mau minta makasih juga sama kakaknya. Minta makasih? Ya Makasih kenapa? karena udah nolongin aku gitu kan. Secara kayak kemarin kan aku bingung banget ya. Jadi ya makasih banget buat bantuannya. Ya walaupun dianya pergi nggak tahu kemana, tapi di sini aku terima kasih. Ya sama-sama kak. Kayak aku kemarin kan habis pulang kerja gitu kan. Soalnya kan kerjaku sales muter-muter ketemu kakaknya ini. Ketemu kakaknya lagi sedih di jalan ya. Dan di situ gua udah coba tanyain dan sekarang kita ketemuan lagi di sini karena dia pengen ngucapin terima kasih katanya cuy. Sekarang kegiatan kakaknya apa ini? Kegiatannya masih jadi sales kak, jadi muter-muter gitu. Iya, nanti juga kalau misal masnya lihat orangnya atau lihat cowoknya kakak yang di foto itu, nanti aku bakal infoin kok. Ya nanti kalau misal waktunya udah makin mepet buat lahiran, paling enggak aku harus cetak foto itu, cetak buat ditempelin ke tempat-tempat kayak pasar ataupun di jalan gitu. Jadi kalau misal ada orang pun yang lihat nanti bisa hubungin WA-nya kakak atau WA aku gitu aja. Intinya kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin tuh bisa dapat info cowoknya tuh di mana gitu. Soalnya udah kebangetan banget si cowoknya sih. Udah ngehamilin terus pergi. Kenapa tadi kak? Masnya sibuk Kak? Buat kapan sibuk? Sekarang Kalau sekarang nggak sibuk sih kak. Gimana? cuma pengen ngobrol aja berdua. Pengen ngobrol? Boleh. Ngobrol apa kak? Private aja nggak sih? Kenapa? Private. Private? Nggak usah. Nggak apa-apa kak. Ya soalnya di sini kan buat dokumentasi juga penonton ya wajib tahu lah, selagi bukan hal-hal yang vulgar kan nggak masalah kan kak. Kayak buat pembelajaran aja bagi penonton, terus ya bagi orang-orang yang lihat lah intinya kak. Ya kakaknya udah pernah naik kereta belum nih? Ada bentar lagi ada kereta lewat. Belum pernah, serius. Mas mau ngajakin aku? Kenapa? Mau ngajakin aku naik kereta? Naik kereta kemana ya kak? Nah ada kereta kak. Tuh. Ya cuy. Ada kereta lewat. Yoi. Kita sambil lihat kereta ya kak. Sama aja ini kayak jalan-jalan. Iya. Kereta. Aduh gimana ya kak. Tapi kalau dari pihak keluarga dia tuh kayak acuh tak acuh nggak sih, kayak emang dasarnya orangnya bandel gitu ya. Jadi kayak keluarga juga gimana sih, ibaratnya ya udahlah terserah si cowoknya gitu, kayak terserah anaknya gitu. Tapi kebangetan juga sih kalau menurut gua keluarganya. Bisa nggak jangan manggil kak gitu? Gimana manggilnya? Ya manggil nama aja, kalau nggak manggil sayang juga nggak apa-apa. Oh manggil sayang. Aduh ini gimana cuy, dia malah. Kakaknya udah punya pacar belum sih? Kalau pacar belum ada sih kak buat sementara ini, soalnya kan Kenapa? kayak aku lagi fokus kerja juga kak, lagi fokus buat nabung. Ya intinya belum mapan aja sih sebenarnya. Kadang kalau cowok tuh belum mapan nggak berani.
deketin cewek, takutnya ntar. Tapi ada yang mau nggak? Kenapa? Ada kan pasti. Kalau buat yang mau kayaknya nggak ada sih kak. Ada. Siapa? Aku. Kakaknya mau? Iya. Beneran ini? Lah ntar si cowoknya kakak, mantannya kakak gimana? Nah nanti kamu nggak mau terima aku gimana? Kenapa? Nanti kamu nggak mau terima aku gimana? Nggak mau nerimanya karena apa? Karena aku hamil udah. Ya maupun hamil maupun udah punya anak, kalau misal cocok berjodoh ya kenapa enggak kak? Ya enggak sih? Iya sih. Datang lagi tuh cuy, keretanya cuy. Aduh gimana ya kak? Kakaknya udah makan belum sih? Belum. Nanti kita cari tempat buat makan cuy. Dan gua sengaja ketemuan di sini ya cuy, karena kita sambil lihat kereta cuy yang pada lewat ya. Ya buat refreshing banyak aja sih. Sebenarnya kan kalau misal di rumah aja pusing terus takutnya overthinking gitu kan. Jadi ya gua ajakin nongkrong lah, dan kita nongkrong di sini. Kalau menurut kalian gimana cuy ya? Komentar aja di bawah. Nanti solusinya, masukannya kan, karena dia hamil tapi cowoknya kabur gitu loh. Dan saran dari kalian apa gitu loh, biar kita nangkep atau kita langsung proses jalur hukum aja gitu, gimana ya? Kayaknya merantau entah kemana gitu ya. Kita nggak tahu, intinya dia kabur, dan gue juga nomornya juga nggak bisa dihubungin ya cuy. Gue juga berusaha buat mantau ya. Jadi nanti teman-teman aku juga disuruh biar kalau misal tahu nih lokasinya di mana, kita bakal hubungin kak. Ya secepat mungkin, moga aja ada keputusan kak. Ya kalau nggak ada keputusan dari cowoknya, ntar kan ada keputusan dari mas. Keputusan apa tuh? Keputusan buat nyeriusin kamu. Ya ampun. Kenapa kak? Kolek aku loh. Kenapa? Misalnya denger tadi aku. Enggak kak, beneran. Kenapa kak? Tiba-tiba ngomong. Ya dari awal mula kita kenal menolong, siapa kali jadi jodohnya kan juga nggak tahu kak, ya kan? Amin. Oh udah diaminin tuh. Tapi ini kak, apalagi ya? Bingung juga, kakaknya punya pertanyaan apa deh? Pertanyaan apa ya? Iya pertanyaan. Nggak tahu. Pertanyaannya kapan kamu mau nikahin aku? Mau nikahin kamu? Aduh, emang kakaknya nggak berharap ke itu si cowoknya yang kabur? Enggak lah, buat apa berharap? Enggak. Oh. Dianya udah kayak gitu. Itu belum Tapi- berkeluarga. Kalau misalnya udah berkeluarga sih aku jadi apa nanti kalau udah Takutnya ini juga ya kak, takutnya kayak dia nggak bertanggung jawab ke kakaknya ya. Iya, itu juga kalau misalnya KDRT kan nggak tahu. KDRT, main tangan gitu. Aku juga suka main tangan kak. Oke, Iya suka main tangan. main tangan gimana? Main tangannya ya sejari apa 2 jari apa 3 jari. Nggak tahu lah, penting. Oh nge-like ya kak. Ngomong-ngomong mending kita cari makan dulu deh. Soalnya kan kakaknya juga belum makan, aku juga belum makan. Gimana kalau kita cari makan dulu? Nanti sambil kita lihat-lihat cowoknya, barangkali ada di daerah sini gitu kan. Gimana kak? Ayo gas. Aduh ini kakaknya malah mual-mual mulu cuy, dia ngejak pulang mulu tapi aku belum ngayain, tapi karena kasihan aja di jalan, nanti takutnya jatuh pas nembak motor gitu kan. Kan mending kakaknya istirahat aja dulu di sini ya, walaupun tempatnya seadanya, cuman kan di sini buat netralisir kepusingan kakak aja gitu kan. Itu emang cowok brengsek ya, nggak mau tanggung jawab sama sekali. Sampai kakaknya tuh diturunin di jalan, di kuburan gitu kan. BTW makasih ya. Makasih kenapa? Iya, udah mau nemenin aku di sini. Ya nggak apa-apa Secara kak. kan kayak yang bersalah kan bukan masnya. Terus? Yang bersalah kan cowokku, tapi mas ya malah yang nemenin aku di sini. Makasih ya. Nggak masalah kak sebenarnya.
siapapun gitu kan, nggak perlu cewek, nggak perlu cowok ataupun bapak-bapak. Kalau misal butuh bantuan di jalan ya insya Allah siap sih kak. Soalnya kan aku kerjanya jadi sales juga, jadi muter-muter gitu. Nah ini kebetulan lagi kosong jobnya gitu ya, ibaratnya free aja gitulah. Jadi intinya aku bisa nemenin kakak gitu. Kita boleh cerita-cerita nggak sih kak? Kalau misal aku yang ngomong langsung ke keluarganya kakak, gimana kalau kakak tuh hamil? Ya takutnya kan kakak belum siap mentalnya gitu kan. Tapi nanti kalau misal orang tua aku ngiranya itu kamu gimana? Ya enggak kan, Bawa kamu juga. kan kakaknya ada foto bareng dia. Terus orang tua tahu nggak kalau misal pacaran sama dia buat selama ini? Ini orang tua juga udah tahu. Terus kakaknya juga ada foto pas di hotel sama dia atau di mana gitu kan. Nah di situ buat bukti. Ya sebenarnya aku nggak pengen ikut campur sih, cuman aku kasihan aja ke kakaknya kalau sampai kakaknya ditinggalin terus nggak mau tanggung jawab. Ya walaupun aku bukan siapa-siapa kakaknya, bukan dari keluarga, bukan dari teman, bukan dari saudara ya, walaupun baru kenal, cuman di sini aku bantu kakaknya aja biar nanti ada jalan terbaik buat kakak gitu. Sebenarnya kalau kakaknya sampai hamil kayak gitu udah 2 bulan ya, kalau misal buat diniatin jahat aja nggak baik ya kak, kalau misal digugurin gitu kan. Iya. Soalnya udah Juga anaknya. iya soalnya udah lama juga kak, 2 bulan kak gitu. Biasanya cowoknya merantau nggak itu? Kalau misal merantau kan susah juga dicarinya, takutnya kabur kemana gitu kan, nggak tahu ya. Enggak sih, dia lagi cari-cari kerjaan juga kan. Tuh kakaknya di sini ibaratnya tuh kan nggak tahu juga, kayak sosmed kakak, WhatsApp kakak kan diblokir semua sama cowoknya. Kalau misal dia sampai kabur itu lebih ribet juga sih. Harusnya kakaknya cepat-cepat ngubungin dia, atau entah kalau nomor keluarganya tahu nggak? Keluarganya ada sih. Cuma Nomor kan keluarganya enak juga ada. kalau ngobrol di apa namanya di WA kan. Di HP nggak enak ngobrolnya. Jadi lebih enak kan kayak ketemu langsung gitu loh. Kalau misal kakaknya nyamperin ke keluarganya langsung atau ke rumahnya, berani nggak kalau misal sendirian? Kalau sendirian aku nggak berani. Aduh, Nanti nggak berani kalau nih. Kalau di pihak sana ngebela anaknya gimana? Tapi masih pusing karena atau mual-mual gitu karena hamil itu ya. Gitu. Cowoknya nggak bertanggung jawab, emang brengsek dia. Gimana? Ya kakaknya sementara istirahat aja di sini biar kakaknya nggak terlalu pusing banget. Aku juga nggak enak kak, kasihan ke kakaknya kalau misal di jalan kenapa-napa terus kakaknya masih lemes. Karena takutnya aku makin nambah masalah, entah kakaknya jatuh atau gimana gitu kan. Aduh, makin ribet aja. Mending kakaknya istirahat aja di sini. Kakaknya ada acara nggak nih ngomong-ngomong di rumah? Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Berarti kan free kan? Nah, jadi santai aja dulu di sini. Ya kita sambil menikmati sore cuy ini cuy ya. Aduh. Kakaknya sabar dulu aja ya. Nanti aku coba bantu cari solusi yang terbaik buat kakak. Harusnya sih buat cowoknya bisa bertanggung jawab sama kakak. Tapi kakaknya emang beneran suka ke dia nggak? Ya kalau nggak suka ngapain aku ngomong kayak gini? Iya sih kak. Sebenarnya kalau sama-sama suka harusnya bertanggung jawab. Tapi berarti dianya nggak suka ya Kak? Terus? Ya kemungkinan besar kayak gitu sih kak, nggak suka kak. Ya kalaupun belum punya uang buat nikah segala macem, Harusnya diusahain ya. diusahain tah. Itu dari utangan atau segala macem lah. Itu kalau cowok bener. Kalau serius sama kakak. Kenapa ya dulu aku mau? Tapi kakaknya ngomong-ngomong udah ini belum sih? Udah lamaran atau tunangan belum? Belum. Oh belum. Kalau misal tiba-tiba nikah juga tetangga kaget juga apa enggak ya? Iya makanya itu. Kalau misal udah dilamar nih,
Udah dilamar dalam waktu beberapa saat, terus ada pernikahan kan nggak kaget. Takutnya kan digabein juga sama tetangga. Kan sekarang banyak tuh tetangga-tetangga yang ini banyak bacot gitu. Ya dalam beberapa bulan ke depan sih katanya mau ini ya, mau tunangan dulu gitu katanya. Tapi malah dianya yang kayak nggak sabaran mungkin. Nggak sabarannya gimana? Yang nggak sabaran jadinya ngajak kayak gitu. Aduh, di sini paling sementara aku cuma bisa ngomong sabar dulu ke kakaknya. Ya walaupun kata sabar tuh susah ya, gampang diomongin tapi susah buat dipraktekin ya kak. Tapi setidaknya dengan sabar itu kakaknya bisa tenang, bisa ya nggak terlalu pusing lah buat memikirkan kayak gini. Sebenarnya kakak masih umur segitu, masa depan kakak masih panjang. Entah cita-cita, entah impian yang ingin dicapai gitu kan. Kenapa dulu aku mau ya? Iya, kalau itu ya nggak tahu sih aku kak. Kenapa ya? Udah kak, jangan nangis kak. Udah. Gimana ya cuy, gue juga bingung cuy di sini cuy. Si cowoknya ninggalin, lantarin di jalan gitu kan. Terus kakaknya sendirian gitu kan. Ya mau nggak mau aku tolongin lah, kasihan kan. Kok cewek kayak gini nangis-nangis di pinggir jalan gitu kan. Jadi langsung aku samperin tadi. Langsung aku tanya-tanya ke dia. Makasih ya. Kenapa kak? Udah kak, jangan bilang makasih mulu. Aku nggak Ya, gimana kok. kayaknya kalau nggak ada kamu aku nggak bisa pulang deh. Juga bingung mau ngabarin ke keluarga kan, orang taunya keluarga keluar sama dia gitu. Berarti tadi pas keluar izin juga. Iya. Izin ke keluarga buat main gitu. Iya. Ntar kalau misal tahu, orang tua kamu tahu kalau yang nganterin bukan cowoknya gimana? Ngomongnya gimana ya? Ngomongnya gimana ya? Paling dari situ tinggal jujur ke orang tua. Jujur gimana? Gimana pun caranya sebelum kayak dia pergi juga kan nggak tahu ya, takutnya dia kabur gitu. Jadi saya bisa ya, kalau bisa ya jujur aja. Ya sih kak, mending kakaknya lebih baik jujur ke orang tua. Kalau misal kakaknya udah hamil, udah 2 bulanan, udah di tes pack juga ya. Tuh, kan orang tua kakak juga tahu kalau pacaran sama itu. Jadi kalau menurut aku sih jangan takut lah buat ngomongin itu semua. Pasti nanti orang tua juga bakal memikirkan itu, ikut bantu memikirkan, daripada kakaknya mikir sendiri kayak gini, cowoknya juga nggak mau mikirin kan. Ya nanti kalau menurut aku sih mending nikah aja ya, walaupun sederhana tapi itu jalan terbaik. Soalnya kan kakak juga udah lama juga hamilnya sama pacarannya gitu kan. Tapi kalau misal dipaksa nikah pun, kalau dia tetap nggak mau juga, nanti takutnya rumah tangganya ini ya kak, rumah tangganya nggak damai gitu kan. Emang kalau dari dasarnya dia nggak suka, dia nggak mau tanggung jawab, susah juga sih. Takutnya ntar ada kekerasan juga di dalam rumah tangga, malah kakaknya makin iya makin tersiksa ke depannya. Bentar, paling satu-satunya jalan ya diobrolin sama orang tua, terus cowoknya dipanggil ke rumahnya kamu. Kalau bisa sih sama orang tua sana juga samperin kan. Rumahnya jauh nggak kalau misal dari rumah kamu? Ya lumayan sih. Lumayan jauh juga. Ya nggak apa-apa sih, ibaratnya ada panggilan lah dari orang tua mau ngobrol gitu kan. By the way, ini udah mulai sore, kakaknya udah mendingan belum? Kalau udah ya kita lanjut aja pulang ya. Nanti gue bakal lanjut di rumahnya cuy, oke? Ini banyak kenapa ya? Permisi mbak. Iya, gimana? Boleh nanya nggak sih? Iya. Banyak lagi ngapain di sini di kuburan sendirian? Lagi ini kok. Kenapa? Kok kayak sedih gitu, nangis? Kenapa? Kenapa lagi sedih? Sedih kenapa? Jadi kan aku kan abis ketemu pacar aku. Terus? Apa namanya? Pacar aku tuh nurunin aku di sini gara-gara berantem. Waduh, berantem. Iya.
Kok tega banget sih pacarnya sampai ninggalin kamu Iya. di jalan. Ini tadi bawa motor sama pacarnya atau gimana? Iya, bawa motor. Aku Oh. di sini nggak mau dianterin ke rumah. Boleh kenalan dulu namanya siapa nggak biar enak manggilnya? Boleh. Iya. Ria. Iya. Oh. Jadi tadi kan aku lewat ya. Terus kok ada cewek sendirian di kuburan. Kenapa dia kok kayak nangis? Makanya aku samperin. Tapi ini ganggu nggak sih? Enggak kok, enggak. Nggak ganggu kan? Enggak. Oh, berarti mbaknya ini diturunin di sini. Kok tega banget sih cowoknya ninggalin kamu terus nurunin di kuburan sendirian gitu? Lah ya karena kita lagi berantem tadi, aku juga enggak tahu kalau sampai kayak gitu marahnya. Oh, cowoknya marah-marah gitu ke kamu. Ya enggak, maksudnya jangan sampai lah kalau berantem diturunin di jalan gitu kan, bisa diobrolin dulu, jangan sampai ngelantarin anak orang. Tapi itu udah pacar atau baru, atau masih pacaran atau udah berkeluarga kalian? Masih pacaran sih, Kak. Oh, masih pacaran sama cowoknya. Tapi cowoknya kok tega banget. Boleh duduk di sini nggak sih, Mbak? Boleh duduk aja nggak apa-apa. Atau di sini ya? Di sini aja ya. Ya. Aduh, ini ngobrol-ngobrol jadi Mbak. Mbak, tadi kan kayak aku tuh suka dokumentasi di jalan gitu. Jadi ini kalau misal ngerekam boleh nggak sih? Maksudnya dimasukin ke YouTube gitu. Takutnya kan nggak dapat persetujuan gitu dari mbaknya, kan nggak enak juga. Nggak apa-apa kok, boleh. Berarti boleh ini ya. Ya. By the way, rumahnya masih jauh nggak sih? Lumayan sih, masih jauh kayak sekitaran 5 km lah. Waduh, ini masih jauh cuy, malah ditinggalin sama cowoknya, tega banget gitu. Tapi berantem sampai ninggalin, sampai ngelantarin gitu kan. Kalau boleh tahu masalah apa, barangkali kan aku ada solusi buat mbaknya gitu kan. Tapi masa aku cerita? Iya nggak apa-apa, cerita aja nggak apa-apa. Kayak mbaknya kan udah pakai masker juga, jadi kan kalau misal mbaknya cerita mungkin nanti kalau ada yang private kan, jadi nggak tahu mbaknya siapa gitu kan, pakai masker gitu loh. Tapi emang aku nggak apa-apa nih cerita. Nggak apa-apa, cerita aja kalau misal mbaknya mau cerita. Jadi Itu apa ya, berisik banget itu. nggak tahu itu. Jadi gini apa? Gimana? Aku tuh pacaran sama dia tuh udah lama. Pacaran udah lama terus? Ya, terus ya mungkin kamu tau lah, orang pacaran pasti nggak cuma kayak cium-ciuman biasa kayak gitu kan. Terus Tapi gimana? ada yang lebih dari itu. Nah, Lebih dari ciuman? iya. Jadi aku tuh bisa dibilang udah hamil. Hah? Apa tadi? Udah hamil. Hamil? Serius hamil? Ya aku mau apa? Mbak, coba jujur. maksudnya gini, mbaknya hamil sama cowok yang tadi berantem? Iya. Lah aku udah coba Aduh. jujur ke dia, tapi dianya kayak marah-marah, jadinya nurunin aku di sini. Tapi gini loh, kalau misal sampai hamil, Iya. harusnya sebagai cowoknya mbaknya tuh tanggung jawab. Iya, tapi dia marah-marah malahan. Gimana? Marah-marahnya gimana itu? Dia marah kayak Ya maksudnya gak mau tanggung jawab. nggak mau tanggung jawab, terus kabur gitu aja ninggalin kamu di sini di kuburan kayak gini. Iya. Ih, sumpah emang cowoknya brengsek banget sih kalau menurut aku. Ya maksudnya kalau misal sampai hamil, ya jangan ngelantarin kamu lah. Kan bisa bilang baik-baik ke keluarga kan. Maksudnya cari jalan pintasnya bareng. Kayak misal mau nikah atau gimana, kan itu harusnya dirembuk sama keluarga kalau udah sampai hamil. Jangan sampai kabur kayak gitu, apalagi sampai ninggalin kamu. Iya. Di kayak ginian kan udah kelihatan banget cowok nggak bertanggung jawab kalau kayak gitu. Ya mungkin dia juga karena masih belum kerja ya Kak, jadinya mungkin pusing gitu loh, mau tanggung jawab. Ya kayak gini Mbak, ya soal belum kerja belum apa kan, di situ sebagai cowok berani berbuat harusnya berani tanggung jawab. Kalau cowok yang bertanggung jawab, ya masa mbaknya ditelantarin di sini lah. Ya emang tega banget itu si cowok kan. Terus gimana tuh? Aduh, ntar aku juga bingung ya, soalnya kalau mau nganterin salah enggak ya? Mbaknya udah makan apa belum sih? Ngomong-ngomong. Kebetulan belum sih, tadi kan
baru ketemu sebentar, aku cuma mau jelasin doang. Oh berarti mbaknya belum makan ya? Belum. Nanti aku ajakin makan coba ya cuy, barangkali dia mau, soalnya kasihan banget cuy, pasti lemes lah, mentalnya pasti down kan, belum makan. Coba nanti gua ajakin cuy, tapi sebelumnya gua ngobrol-ngobrol dulu di sini. Kalau boleh tahu kenapa sih cowoknya bisa sampai marah-marah kayak gitu, karena hamil gitu, terus alasan cowoknya nggak mau tanggung jawab karena apa? Karena dia belum kerja, dia takut kayak orang tua dia tahu gitu loh kak. Kan bisa ya ngomong baik-baik, nggak mungkin kalau misalnya orang tuanya, ya orang tua marah itu pasti, orang tua aku juga sama-sama belum tahu. Tapi kan gimana ya, kalau nggak ada orang tua tahu kan bingung juga jadinya kayak gini, aku diturunin di tengah jalan. Itu hamilnya udah berapa bulan kak kalau boleh tahu? 2 bulan sih kak. Aduh 2 bulan ya. Harusnya tuh cowoknya tanggung jawab sih. Nanti kalau boleh tahu nomor cowoknya, ntar aku kontak aja nggak apa-apa, biar aku yang ngomong. Ya. Soalnya kalau misal kamu hamilnya udah makin tua kan, bingung juga ngomong ke orang tua kan. Harusnya tuh dari sekarang sih emangnya sih. Jadi cowok kamu belum kerja, jadi bingung mau tanggung jawabnya gitu. Ya kan, takut aja kayak ekonominya kecil gitu. ya kan kalau misal belum kerja kan nanti bisa dicari bareng masalah rezekinya. Harusnya tuh kalau udah sama-sama cinta ya saling merjuangin, jangan sampai ninggalin kayak gini kan, berarti cowoknya mau enaknya doang, nggak mau tanggung jawab ke kamu. Aku juga jadi cewek salah sih kak. Kayak Salahnya gimana? mau aja gitu. Salahnya gimana? Ya kayak mau aja diajak kayak gitu. Tapi kamu ada bukti foto barengnya nggak pas itu? Ada. Bukti udah pasti ada. Takutnya kan cowoknya itu ngelak gitu, atau dia nggak mengakui bahwa berbuat hal kayak gitu bareng kamu. Ada kak. Tadi berarti habis dari mana ngomong-ngomong sampai cowoknya ninggalin kayak gitu? Di sini aja sih kak. Tapi cowoknya brengsek ya, nggak mau tanggung jawab gitu kan, terus ninggalin di sini. Ya walaupun lagi berantem tuh harusnya cowok nganterin lah sampai ke rumah, biar mastiin kamu baik-baik aja gitu kan. Apalagi kalau sampai hamil tuh harusnya rembugan sama keluarga, diskusi bareng. Ya tadinya Bukan. kan udah dijemput ke rumah, udah main di rumah. Aku minta keluar dulu sebentar gitu. Aku Buat- pengen ngobrol berdua gitu kan. Kalau di rumah kan nggak enak ya didengar orang tua, jadinya aku minta keluar buat ngasih tahu. Pas udah dikasih tahu malah gitu marah. Berarti tadi tuh udah ngobrol sama cowoknya, emang niat keluar tuh buat ngobrol hal itu gitu ya? Ya tapi dianya nggak tahu, dia cuma taunya keluar doang, kayak cari angin gitu, cari jajan gitu doang. Aku nggak ngasih tahu mau bahas apa itu, aku nggak ngasih tahu. Iya cowoknya nggak mau tanggung jawab, itu gila emang. Aduh, kakaknya nggak bawa minum juga di sini ya? Gimana kalau nanti kita cari minum sekalian cari makan ya, nanti mungkin aku anterin lah. Tapi sebelumnya aku pengen ngobrol-ngobrol ya, ibaratnya di sini tuh buat dokumentasi, buat pembelajaran bagi penonton gitu. Ya nanti kan muka kakaknya juga private kan di sini pakai masker. Jadi jangan khawatir lah buat pembelajaran kita gitu. Duh, ini bawa helm juga ditinggal ini cuy. Nih, dia habis jalan tadi sama cowoknya. Terus cowoknya tuh ninggalin di sini karena dia nggak mau tanggung jawab kalau ceweknya tuh hamil, terus cowoknya pengennya tuh kabur gitu, jadi ninggalin di sini. Ya kalau soal pekerjaan belum ada mah nanti bisa dicari lagi gitu kan, bisa dicari bareng kalau menurut gua mah. Udah hamil 2 bulan lagi nih, kalau keburu tua kan bingung juga cuy. Ya mau bertengah apa? Kan nanti kita boleh ini ya, boleh ngobrol-ngobrol di mana gitu kan. Nanti kan biar takutnya kalau kakak langsung pulang ke rumah langsung bilang ke orang tua tuh takutnya jadi salah paham juga. Itu kakaknya tuh mending cari refreshing aja lah, kayak refresh otak dulu di mana gitu. Iya kebetulan aku juga belum makan.
Iya nih, ini kakaknya belum makan juga nih, nanti gua cariin makan ya, entah dipublikasi ke YouTube, entah enggak, ntar gua kabarin lagi di video berikutnya ya cuy. Oke, jadi kita bakal cari makan dulu ya kak, biar kakaknya juga nggak lemes, kasihan cuy. Ayo kak.